Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnasari, Sos MIKOM. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ihsan Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait mata kuliah komunikasi massa dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saat ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah komunikasi massa diajarkan pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi semester 4 atau di semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas berbagai pengertian dasar mengenai komunikasi massa, sifat komunikasi massa, medium yang digunakan, karakteristik media massa, dan fungsi media massa. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas model komunikasi massa, dampak media massa, dan media baru terhadap masyarakat. Mata kuliah ini juga memaparkan pemanfaatan halayak terhadap media dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPL 1 terkait sikap adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 terkait pengetahuan adalah konsep teoritis komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa secara mendalam. CPL 3 masih terkait pengetahuan adalah konsep teoritis berbagai media atau saluran komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik, baik audio, audiovisual, dan media digital. CPL 4 terkait keterampilan umum adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. CPL 5 terkait keterampilan khusus adalah mampu membuat kajian atau analisis atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. Sementara untuk capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, baik konsentrasi jurnalistik maupun konsentrasi public relation atau PR. 2. Mampu menguasai konsep tentang ilmu komunikasi dan komunikasi massa. 3. Mampu menganalisis jenis-jenis media massa yang terdiri dari media cetak, media elektronik, baik audio ataupun audiovisual, dan media digital atau online. 4. Mampu menganalisis proses komunikasi dan efek media massa dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan aspek etika komunikasi massa dan literasi media. 5. Mampu menghasilkan konten terkait pengaplikasian teori komunikasi massa. Untuk mencapai konsep yang diharapkan tersebut, maka ada beberapa materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah komunikasi massa ini. Pertama adalah kontrak perkuliahan. Diharapkan pada pertemuan pertama ini, mahasiswa mampu memahami kompetensi yang diharapkan, proses perkuliahan, dan kontrak belajar yang disepakati selama proses perkuliahan 1 semester. Berikutnya adalah mengulas kembali beberapa materi dasar
yaitu pengantar ilmu komunikasi secara umum, karena materi ini merupakan pondasi untuk melangkah ke mata kuliah komunikasi massa. Untuk pertemuan berikutnya akan dibahas tentang komunikasi massa secara komprehensif yang terdiri dari pengantar komunikasi massa, karakteristik, fungsi komunikasi massa, proses dan efeknya, teori dan model komunikasi massa, bentuk-bentuk media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, film maupun internet. Materi berikutnya adalah etika komunikasi massa, dan terakhir adalah materi terkait literasi media. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran luring atau tatap muka di ruang kelas. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok terkait isu yang sedang hangat dan berkembang pada saat ini. Dalam hal ini, mahasiswa akan mengkaji jurnal-jurnal terkait komunikasi massa dan menganalisis terpaan berita maupun konten-konten yang sedang mereka nikmati. Kemudian untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini adalah 15% penilaian terkait aktivitas mahasiswa yang terdiri dari etika, kehadiran, dan keaktifan mahasiswa di kelas. 25% penilaian terkait penyelesaian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. 25% nilai ujian tengah semester atau UTS, dan 35% nilai ujian akhir semester atau UAS. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku utama, yaitu dari Nuruddin, judulnya Pengantar Komunikasi Massa. Kedua, ada buku Morrison dengan judul bukunya Teori Komunikasi Massa. Buku ketiga Dennis McQuail, judulnya Teori Komunikasi Massa McQuail. Dan beberapa referensi pendukung lainnya seperti jurnal maupun video-video yang bersumber dari beberapa media online yang ada hubungannya dengan mata kuliah komunikasi massa. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran proses perkuliahan mata kuliah komunikasi massa yang berfokus pada pertemuan keempat tentang materi fungsi komunikasi massa. Di dalamnya akan dibahas fungsi komunikasi massa yang terdiri dari to inform, to educate, to persuade, dan terakhir to transmission of the culture. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita mulai dari minggu lalu sudah pertemuan keberapa hari ini? Oh, saya lupa ya, pertemuan 4 ya? Ya. Saya lupa juga catat di sini. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi massa, kemudian unsur-unsur komunikasi massa ya, sudah. Nah, pertemuan keempat ini kita masuk di fungsi komunikasi massa. Tapi sebelum saya mulai, Arya, fungsi komunikasi massa dulu, pengertian komunikasi massa apa? Itu proses komunikasi yang melibatkan penyampaian informasi kepada audiens yang luas atau kepada halayak. Bisa ya, kita mulai saja masuk saja di materi fungsi komunikasi massa. Yang pertama ada fungsi komunikasi massa menurut J. Black, Frederick K. Whitney. Yang pertama adalah to inform. Paham? Kalau anak komunikasi, fungsi pertamanya
komunikasi itu sendiri adalah Untuk informasi. Informasi. Itu insight. Jadi apa yang kita dapat, informasi apa yang kita dapat dari komunikasi massa itu sendiri banyak ya. Ya. Pagi ini yang dapat informasi dari media massa siapa? Yang sempat searching di media online misalnya? Ada? Atau yang baca koran ada? Sudah Searching gitu. di media online. Media online, oke. Apa yang Nabila informasi apa yang Nabila dapat? Biasanya menyangkut tentang akademi atau sekedar berita-berita terkini. Oke, tapi untuk pagi ini yang hotnya apa? Kalau pagi ini kebetulan belum. Oh belum, oke. Tapi di sini kan merasa Gen Z ya, Gen Oh, Z iya. atau Gen milenial? Gen Z. Gen Z. Iya. Aduh, nah kalau saya tanya media massa itu tuh bukan cuma media online ya? Ya. Apa saja? Ada TV, Televisi. ya, Terus? radio, media untuk media cetak ada koran sama majalah. Nah ini yang kalian dapat tidak? Masih dapat tidak informasi dari media yang kalian sebutkan tadi? Media cetak Sudah tidak? sudah jarang. Oke. Jadi nanti ya ke depan kita akan tetap mengupas, menganalisis informasi-informasi yang dari media cetak. Sekalipun kalian ini merasa Gen Z, ya kita tetap mencari informasi itu dari media cetak ya pertama, apalagi media televisi ya. Ini lagi, sekalipun kalian sekarang menggunakan media televisi ini, tapi belum tentu kalian nonton ya Gen Z ini. Gitu ya. Jadi memang informasinya full di online. Jadi gampang sebenarnya untuk kita menganalisis nanti mau mencari informasi. Nah ini ke depan nanti untuk penelitian kalian ya otomatis tidak ada yang ambil dari televisi ya. Tidak ada. Tidak ada. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang kedua tentang fungsi yang kedua adalah to entertain. Apa itu? Hiburan. Jadi fungsi yang kedua selain tadi sumber informasi, berikutnya adalah mencari hiburan. Oke, kalau ini banyak ya. Sekalipun kita menggunakan media online, konten-konten hiburan ini banyak yang menikmati. Saya mau tunjuk dulu siapa ya? Anissa. Apa hiburan yang baru saja kamu nonton di media online ya? Karena sudah tidak akrab dengan media televisi ya. Saya maunya ada yang masih nonton, ada. Masih ada yang punya televisi di rumahnya. Ada nonton, tapi ada tapi nonton tidak. Saya juga ada TV tapi sudah memang YouTube ya. Iya. Kita sekarang larinya ke YouTube dan media online. Dan setelah itu dalam media online kita mencari di mana media sosial untuk hiburan. Oke, apa Anissa? Kalau untuk Kontennya? mungkin dari media sosial misalnya Instagram itu dengan melihat unggahan dari beberapa konten kreator mungkin diupload melalui Reels Instagram atau TikTok itu menjadi sebagai fungsi dari komunikasi massa di bagian hiburannya itu sendiri. Oke. Intinya sudah merasakan ya bagaimana kalian bisa merasa oh saya terhibur dengan konten tersebut ya. Selanjutnya to persuade. Yang apa? Aisyah apa? Yang mampu
mempengaruhi ya. Media itu mampu mempengaruhi kalian. Jadi siapa di sini yang aktif, misalnya nonton kalau cewek-cewek di sini, misalnya OOTD-nya Ria Ricis, nah itu juga mampu mempengaruhi kalian. Dari kontennya Ria Ricis, kalian mau jadi apa? Muslimah, ya, mau pakai apa ya? Tapi apa ya yang ada juga ya yang bisa diambil, ada juga tidak ya. Tapi kalau konten yang paling kalian nikmati untuk persuasif itu apa ya kira-kira di media online yang kalian sering baca misalnya apa? Yang agama misalnya, konten-konten dakwah ada? Ayolah, siapa ya? Ada konten dakwah, ada ikut kontennya Ustadz siapa? Tapi saya di kesehatan dulu. Oh, kesehatan. Saya Dr. Zaidul Akbar. Oh, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Jadi boleh ceritakan kontennya seperti Dr. apa? Zaidul Akbar pernah membuat kontenmu kalau mau ingin jantung sehat itu harus minum ini biji ketua direbus, terus air saringannya harus diminum. Itu 2 kali sehari bisa menyehatkan jantung. Oke. Itu pernah saya praktekkan juga. Jadi itu mampu mempengaruhi kamu. Ya Bu. Kamu ada informasi, informasi dari beliau kalau menjaga kesehatan seperti apa jantung itu ya? Jantung. Iya betul. Nah itu akhirnya kamu berani praktekkan karena ada yang menginformasikan, ya? Oke. Satu contoh yang bagus. Berikutnya transmission of the culture. Jadi ini budaya ya, kita akan melakukan dari konten-konten komunikasi komunikasi media massa itu ya diharapkan bisa memberikan budaya-budaya yang ada yang sudah kita yang sudah kita jalankan selama ini ya bisa dilestarikan ya, tidak luput oleh zaman ya. Itu yang diharapkan juga fungsi dari media massa itu. Jadi yang saya lihat ini kemarin fenomena yang banyak diangkat itu soal bahasa daerah. Saya juga dari Makassar itu merasa kurang sekali mendapat transmisi budaya dari media itu sendiri, karena yang mengangkat tentang budaya bahasa daerah, bahasa Gorontalo ada. Kalau bahasa Gorontalo, saya kemarin nonton di Mimosa TV. Nah ini juga yang susah karena apakah kalian masih menonton televisi? Itu kan seperti itu. Jadi manfaatkan media online yang kalian miliki. Setidaknya paham ya bahasa sehari-hari bahasa Gorontalo, paham ya? Bisa. Nah, sudah tadi ya yang ini hiburannya, fungsi hiburan. Ini sudah jelas. Fungsi hiburan untuk media elektronik itu menduduki posisi yang paling tinggi. Masalahnya, ini juga jadi dilema ya. Kalau tadi kita cari masih update ya tentang informasi di daerah aman. Kalau sudah naik ke level nasional, masih adakah perhatiannya kalian tentang informasi itu? Banyak orang-orang tua di sekitar saya yang bilang bahwasanya Gorontalo sudah tidak seperti dulu, bahwasanya melakukan terus sterilisasi atau penyerahan ulang. Ini tugasnya kalian ya dari informasi itu. Kita harus lebih perhatian lagi ya, bukan hanya kita sebagai makhluk hidup, tapi lingkungan juga adalah makhluk hidup yang harus dilestarikan ya. Jadi seluruh kabupaten ya di Gorontalo ada.
masih ada ya, oke. Mungkin 1-2 orang masih, tapi kalau untuk hiburan semuanya pasti sangat menikmati konten di hiburannya, tentang hiburan ini. Jadi yang menjadi konsumsi primer, utama ya, jangan primer. Jadi konsumsi utama, kita lebih mencari, mengejar konten hiburannya dibanding informasinya itu sendiri. Jadi persuasif itu dia mampu mempengaruhi ya, media mampu mempengaruhi halayaknya. Nah, kalau menurut Joseph De Vito, Rian bisa bantu dibaca. Menumbuhkan dan memperkuat sikap kepercayaan nilai seseorang. Oke. Jadi dia mengukuhkan. Jadi kita semakin yakin dengan konten tersebut. Next, sedikit. Terakhir dia persuasif itu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Paling dulu boleh. Apa yang kamu rasakan? Apa pengalaman konten apa yang mempengaruhi kamu sehingga bisa mengikuti konten itu? Kayak tadi sudah dicontohkan sama Bu, dia sebenarnya dia nonton konten kesehatan, jadi dia mempraktekannya gitu. Kalau Fahri apa? Mungkin kesehatan juga. Kesehatan juga, oke. Apa yang? Karena saya pernah mengalami kayak sakit pinggang, terus saya menonton seorang dokter ahli saraf tentang supaya mengatasi sakit pinggang tersebut. Umur berapa deh? Oke. Jadi kayaknya dia sudah mengalaminya ya. Saya kira kalau usia, aduh maaf ya, nggak tahu sih, kita tidak jauh beda ya. Jadi dipraktekkan juga hasil dari, iya ya, ada beberapa gerakan kayak, maaf, untuk menghilangkan lemak misalnya. Saya kerja, capek. Dapatnya capek ya, cuma 1 kali saya kerja. Iya sih, mampu membuat saya melakukan melakukan kegiatan itu, tapi tidak bertahan lama ya. Persuasif itu seperti itu ya, media massa tidak mampu juga mempersuasif kita selama-lamanya ya, tidak. Karena itu dari dalam diri ya. Mungkin saat ini ya 1 hari, 2 hari atau 1 minggu boleh media mampu mempersuasif halayaknya ya. Tapi apakah itu kontinu? Belum tentu. Tergantung lagi apakah tapi sudah ini ya, sudah tidak sering pegal-pegalan ya, sakit pinggang lagi ya, so tidak ya. Oke. Berarti berhasil ya? Alhamdulillah berhasil. Aman berarti. Next, ya, menguji kenyataan. Aduh, kenyataan seperti apa ini? Apakah itu realita atau tidak? Nah, ini juga yang bahaya ya, karena di beberapa media itu banyak tersebar hoax ya. Ini yang harus lebih jeli lagi kita sebagai halayak, mana yang media bisa dipercaya, mana yang tidak ya. Meraih keputusan. Apakah kalau dari sisi kesehatan karena memang dia penting sekali, pasti diikuti. Tapi kalau yang lain-lain, informasi yang lain misalnya, ada pasti kan, setiap informasi yang kalian dapat tidak semuanya kalian kerjakan kan, tidak semua kalian telan mentah-mentah kan, tidak ya. Pasti kalian juga tetap mengolah mana yang baik untuk kalian, mana yang tidak ya. Tujuan berikutnya mendidik, edukasi ya. Di media massa juga memang tujuan utama ya ini. Kalau dari setiap informasi yang kita dapat ya harus sebaiknya dan seyogianya ya, harus mendidik, harus itu. Kalau tahu-tahu kontennya aneh-aneh ya sudah tinggalkan ya, di skip ya.
Kalau nonton film kartun ada enggak? Didikan di situ. Pinipin. Oh, Pinipin. Banyak. Apalagi kartun apalagi banyak ya. Jadi tidak sekedar kita nonton, kita menikmati hiburannya, tapi di dalam konten itu memang ada pesan-pesannya. Itu adalah edukasi. Ini dia. Jadi kita mengharapkan dari konten yang kita dapat itu kita bisa menambah pengetahuan dan keterampilan. Minimal pintar ini dulu ya. Selanjutnya mempelajari tingkah laku. Nah, langsung saja ya, di sini mempersuas itu dah ya, tadi diulang-ulang ya sebenarnya. Cuman ini pendapatnya Alexis saja ya, bisa tambahkan lagi. Dan kalau dari persuasif itu tujuannya kita sebagai komunikan adalah memberi keputusan, mengadopsi nilai ya. Ini sudah ya, tadi sudah diulang juga di entertain ya, to entertain. Oke, ini sebelum saya masuk di tugasnya, kita sesi tanya jawab dulu boleh. Tadi sudah ini sih sebenarnya sudah aktif, tapi kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, silakan. Kan cari satu video yang menarik untuk kalian, dan ini silahkan dikaitkan dengan fungsinya saja, fungsi komunikasi massa. Yang tadi ada 4 poin, yang paling pentingnya yang 4 poin yang pertama tadi, silahkan yang to inform, apa lagi? To entertain. To entertain. Transmissions of culture. Oke deh, insyaallah tidak ada halangan. Kita lanjut sesi di pertemuan kelima ya, untuk tugas dan materi selanjutnya ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebenarnya saya masih mau lanjut diskusi sih, tapi semoga sudah jelas ya. Saya akan tanyakan lagi minggu depan ya. Jangan sampai hari ini paham, sudah keluar dari pintu lupa lagi, jangan ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.